dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Maulita Aryani, saya Dina Febrina, saya Rina Krisnaputri akan membahas mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Kami mengambil dari buku karangan Mardiasmo. Perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi. Dalam perkembangan anggaran sektor publik ini, terdapat dua pendekatan utama perencanaan dan penyusunan anggaran publik. Yang pertama adalah anggaran tradisional dan New Public Management. Anggaran tradisional. Ciri-ciri anggaran tradisional antara lain yang pertama adalah instrumentalistis. Artinya adalah penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Yang kedua adalah line item. Maksudnya adalah metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item yang sebenarnya tidak relevan. Yang ketiga adalah cenderung sentralistis. Yang keempat adalah spesifikasi. Yang kelima adalah tahunan. Dan yang terakhir adalah anggaran bruto. Kelemahan anggaran tradisional. Yang pertama adalah anggaran tradisional menggunakan anggaran tahunan dengan RPJP tidak memadai. Artinya, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua adalah pengeluaran yang tidak diteliti secara efektif. Pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga adalah berorientasi pada input. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Yang keempat adalah sekat antar departemen kaku. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Yang kelima adalah proses anggaran terpisah. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam adalah sentralisasi penyiapan anggaran. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek. Selanjutnya adalah sentralisasi penyiapan anggaran. Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah muncul budget padding atau budgetary slack. Yang selanjutnya adalah persetujuan anggaran yang terlambat. Persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang berikutnya adalah aliran informasi yang tidak memadai. Aliran informasi, sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Yang terakhir adalah bersifat tahunan. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi. Perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional bersifat sentralistik, berorientasi pada input, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, line item dan instrumentalism. Belasan departemen yang kaku, rigid departemen, menggunakan aturan klasik vote accounting, prinsip anggaran bruto, bersifat tahunan dan spesifik. Sedangkan New Public Management bersifat desentralisasi dan development management, berorientasi pada input, utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang, berdasarkan sasaran kinerja, lintas departemen atau cross departemen, zero based budgeting, planning programming, budgeting system, sistematis dan rasional, bottom up budgeting.
Perubahan pendekatan anggaran. Karakteristik pendekatan baru terdiri dari komprehensif atau komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input, adanya pengawasan kinerja. Anggaran kinerja dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan, dan audit kinerja serta evaluasi kinerja eksternal. Sistem anggaran kinerja adalah sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Zero based budgeting. Proses implementasi ZBB yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan, merupakan pusat penangguljauban unit pembuatan keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individu. 3. Merangking dan mengevaluasi paket keputusan. Keunggulan ZBB. Yang pertama, menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien, berfokus pada value for money, memudahkan mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf manajer, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam menyusun anggaran, mendorong organisasi untuk selalu menguji tingkat pengeluaran. Kelemahan ZBB, proses memakan waktu lama, manfaat jangka pendek, membutuhkan teknologi maju, mempunyai masalah besar dalam proses meranking dan mereview paket, muncul pertimbangan subjektif atau tingkat politik, munculnya kesan yang keliru, menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang planning, programming, dan budgeting system. Apa sih itu? PBS, teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan. Penekanan utamanya adalah alokasi sumber berdasarkan analisis ekonomi. Nah, di sini ada proses implementasi PPBS. Yang pertama itu menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Terus yang kedua, mengidentifikasikan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Terus yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Dan yang terakhir adalah alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Terus yang selanjutnya ada karakteristik PPBS. Yang pertama itu ada menjelaskan tentang berfokus pada tujuan aktivitas program untuk mencapai tujuan. Terus yang kedua, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. Terus yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan yang terakhir, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program. Nah, di sini ada yang dari yang keempat ini meliputi yang pertama itu identifikasi tujuan, terus yang kedua identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, yang ketiga estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, dan yang terakhir estimasi manfaat yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari PPBS. Nah, apa sih itu keunggulannya dari PPBS itu? Yang pertama itu memudahkan pendelegasian tanggung jawab. Terus yang kedua mengurangi beban kerja. Yang ketiga memperbaiki kualitas pelayanan. Terus yang keempat meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar departemen.
Yang kelima, menghilangkan program yang overlapping. Dan yang terakhir, mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Dan di sini ada juga kelemahan PPBS. Yang pertama, membutuhkan sistem informasi yang canggih. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, sulit untuk diimplementasikan. Keempat, mengabaikan realitas politik dan organisasi. Terus yang kelima, teknik anggaran yang statistically oriented. Dan yang terakhir, menghadapi masalah teknis. Dan di sini juga menjelaskan tentang masalah utama pengguna YBB dan PPBS. Yang pertama itu masalah utama dari penggunaan YBB dan PPBS itu yang pertama bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisa semua alternatif untuk melakukan aktivitas. Terus yang kedua, kurangnya data untuk membandingkan secara alternatif, terutama untuk mengukur output. Yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Nah, yang keempat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. Terus kelima, kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program, terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan. Terus yang keenam, seringkali kita memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir, terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar dan berubah. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa komen yang positif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.